semua, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Adelia Dwi Oktavia, Fatia Rizky Suryadi, Safira Dila Novrianti, dan Tiara Kurnia Putri. 1. Pendahuluan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU nomor 10 pengganti UU nomor 7 tentang bank, disebutkan bahwa bank adalah pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Melaksanakan kegiatan usaha ini melalui penghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan deposito. Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan 3 pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyediaan barang aset atau jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang aset atau jasa tertentu. Pengawasan merupakan suatu proses atau upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berjalan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tanggung jawab bank syariah lebih berat ketika pembiayaan telah disetujui dan dinikmati oleh nasabah dibandingkan pada saat dana tersebut belum disalurkan ke tangan nasabah. Karena kita mustahil terjadi suatu kondisi di mana adanya permasalahan terjadi, misalnya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Pengawasan pembiayaan yaitu sistem prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar financing operating yang dapat dilaksanakan semaksimum mungkin. Yang kedua, penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik agar tidak timbul risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan baik oleh debitur maupun interperusahaan. Yang ketiga, administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keahlian, dan akurasinya. Lalu ada jenis-jenis pengawasan pembiayaan. Mawandes monitoring, pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Yang kedua, on-site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapang atau nasabah, baik sebagian ataupun menyeluruh. Ada expansion monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya. Pengawasan ganda. Pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses pemberian kredit atau pembiayaan. Yang kedua, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pembiayaan berjalan. Pengawasan represif sangat penting bagi bank karena pada umumnya permasalahan pembiayaan muncul setelah pembiayaan dicairkan. Yang ketiga, pengawasan fungsional dilakukan oleh auditor internal bank, organisasi yang dibentuk dengan fungsi sebagai pengawasan intern. Yang keempat, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP
Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan pengawasan pembiayaan oleh PT ini menggunakan 4 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan ganda, represif, fungsional, dan eksternal. Jika pada tahun 2014 sampai 2016, pengawasan represif hanya dilakukan dengan meningkatkan nasabah via telepon ketika tanggal jatuh tempo. Namun, pada tahun 2017 sampai 2018 sudah melakukan perubahan sistem pengawasan represif, yaitu dengan meningkatkan nasabah pembiayaan via telepon 2 hari sebelum tanggal jatuh tempo agar nasabah bisa membayar tepat waktu. Sekian, terima kasih. Bye.